hari ini salah satu dari SAI ayam petelur Cinyanta yang dikelola langsung oleh tim SPM Saudara Ipur pagi hari ini akan memberikan air minum pemeliharaan dan vaksin minum ya, plus obat-obatan. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya di kandang, tidak jauh dari sini ya. Nah, ini posisi kandangnya di wilayah agak sedikit tinggi, dataran tinggi ya. Nah, inilah salah satu pemanfaatan dari kohe atau kotoran hewan dari ternak ayam petelur milik Pak Ipur ini. Salah satunya adalah untuk pupuk tanaman. Di sini ada terong asam, ada cabai, lumayan kan. Jadi untuk produksi rumah tangga cukup lumayan ya. Ya nih. Jadi ada juga terong, ada tanam cabai ini. Lagi ada penyiraman sepertinya tadi dari mesin bawah. Penyiraman. Nah ini lahan kecil yang digunakan pemanfaatan dari kohe ya. Kita lihat. Nah ini posisi kandang ayamnya. Cukup tinggi. Di kandang ayam di mana proses sirkulasi udaranya cukup baik ya. Nah, ini adalah tempat penampungan kohenya, kotoran dari hewan ayam petelur ini cukup baik. Bahkan saya sendiri pun berada di bawah kandang ini tidak terlalu merasa ini ya, bau ya. Karena memang cenderung kotorannya ini bersih ya, kering kalau tidak kena air minum dari tumpahan air minum ayam. Ya, Saudara Ipur lagi ngangkut air ya, karena tadi yang disedot itu masih sumur baru, airnya belum begitu jernih. Mari kita masuk ke kandang. Ini posisi kandangnya ya. Jika ada pencampuran, ada bahan-bahan vaksin ya, juga obat-obatan. Kita lihat ini berapa jumlahnya, Pur? DOC 200, yang hidup 180. DOC-nya 200 ya. Tapi yang hidup 180, artinya cuma 20 ya. 20 ya mati ya. Matinya saat DOC ya. Saat kecil ya, saat pertumbuhan. Artinya kurang lebih sekitar 90% ya, 95% ya. Ini kondisi kandang ayamnya. Mereka pagi hari ini lagi makan, sepertinya belum dipanen telurnya nih. Dan kita lihat telurnya cukup segar ya, segar sekali. Ini salah satu bukti dari wacana upaya dan hasil yang nyata ya. Nah ini yang produksi kapan ini? Kemarin. Ah ini yang kemarin. Oh, rupanya sudah ada stok di sini ya. Nih sudah 1 kardus. Ini berapa nih jumlahnya? Kurang lebih 300-an. Ini Kurang lebih 100 ada. 100 ya. Jadi
Jadi kurang lebih 400-an sudah ada. Yang belum dipanen ini, yang satu hari berapa panennya? Satu hari kurang lebih 160. 160, kurang lebih 75 sampai 80% ya. Mulai naik lagi 170. Artinya kalau berdasarkan perhitungan normal, produktivitas ayam milik Pak Ipur ini produktif. 95%. Bahkan 95%. 75% itu sudah dinyatakan produktif dari hasil produksi, dari hasil bunga. Bahkan 95%. Puji Tuhan hingga saat ini kondisi ayam masih segar. Memang tantangan waktu di DOC ya. Waktu di DOC pemeliharaan. Waktu di DOC pemeliharaannya sangat harus intensif ya. Pada waktu pengiriman juga ada kematian. Waktu pengiriman. Jadi hitungannya sebenarnya kegagalan dalam pemeliharaan itu sejak resiko dari pengiriman hingga ke tempat umbaran ya. Puji, kalau yang terkena serangan penyakit, puji Tuhan sih belum. Itu karena ada kematian itu ada kesalahan teknis aja. Ya, seperti tertimpa tidur kalau tidak salah ya. Ada yang Jadi artinya bahwa milik Pak Ipur ini ya kalau bahasa Dayaknya itu kur semangat ya. Kalau pengaruh dari kematian akibat fuso, sampar dan segala macam itu sudah bisa diminimalisir. Tetapi akibat teknis saja mereka waktu kecil itu tidurnya bertimpa-timpa katanya. Nah ini salah satu dari ciri ayam petelur yang dinyatakan sehat, mata cerah, jengger cerah ya, mulutnya bersih ya ini, dan kita merasa di dalam kandang ini pun tidak juga serasa kandang ayam ya, tidak ada terlalu bau ya. Nah ini prosesan setiap hari ini pakannya bersih ya, bersih, airnya bersih, menggunakan paralon ya. Kalau yang itu sepertinya jantan ya? ya bonus 2 jantan. Bonus 2 jantan, yang mana jantan? Ini satu. Oh ada yang jantan. Nah itu hanya untuk berarti sebenarnya hitungan produktivitasnya naik nih persentasenya nih. Karena masih 2 ekor hitungan dari 180 ya. 180 2 ekor jantan. Kalau jantan ya tentu tidak bisa bertelur kan. Hanya untuk berhias. Oh artinya ini karantina yang Ini belum bertelur. ya belum telur. Yang ini belum. Oh yang itu. Yang lain udah bertelur semua. Artinya ini posisi karantina bagi yang punya permasalahan khusus ya. Dan jenggernya belum nih. Oh itu. Dari jenggernya masih kecil. Ini agak perlakuan khusus. Perlakuan khusus. Oh. Tuhan yang ini udah bertelur. Oh. Pantas hotelnya di tingkat atas ya. Ya, baik. Jadi posisi kandang milik Pak Ipur ini ada 1, 2, 3, 4 tingkat. Hanya satu deret saja. Hanya satu deret. Kandang ini ukuran berapa ini? 10. Ini 3 kali 10. 3 kali 10. Hanya 3 kali 10 bisa nampung kurang lebih 200. Kalau Kapasitasnya 300 enggak. kapasitasnya 300. Yang uniknya ini satu kandang ini 2 ekor. Nah, ini kan ada beberapa teori yang mengatakan bahwa ayam itu harus satu kandang battery. Satu kandang battery itu satu. Tetapi punya Pak Ipur ini ada juga pola yang menggunakan satu kandang battery itu dua ekor. Ya. Ini artinya memang kekhawatiran ada penyakit seperti kanibal itu sudah bisa diminimalisir. Ya puji Tuhan, semoga perkembangan ini baik ya. Baik, dan kami juga harapkan kepada seluruh anggota Ciunyanta maupun masyarakat yang ingin bergabung bersama kita dalam pembinaan usaha mandiri, baik secara pribadi maupun kelompok, kita dapat bina melalui program SKG dan SKI.
melalui divisi SPM yang secara langsung ini bersama Pak Ipur ini kita lakukan ya. Jadi di masa pandemi ini memang komoditi unggulan di daerah kita cukup anjlok, bahkan masih stagnan. Tapi syukur banyak masyarakat yang sudah beralih mencari alternatif lain. Nah, salah satunya adalah usaha petelur ini, ayam petelur ini. Nah, sebenarnya masih banyak turunan dari usaha ini. Selain dari telurnya nanti juga tetap kita akan jual dan kita punya toko. Kita punya spin-off CU, toko KSR, Viva Mandiri Utama yang sudah berbadan hukum sendiri. Itu mendukung dari usaha-usaha seperti ini. Jadi penjualannya melalui toko KSR kita. Nah, di sana juga melibatkan anggota. Nah, ini maksud kita agar bersama Coyanta, masyarakat khususnya anggota kita bisa berdayakan menjadi petani, menjadi peternak, sama-sama maju bersama kita, bersama Kredit Union. Nah, ini saya kan yang saya masukkan turunan berikutnya adalah pengelolaan kotoran ayam ini memiliki nilai jual atau nilai bisnis, tentunya punya harga. Sudah banyak para petani yang menggantungkan pupuk utama menggunakan kohe ayam petelur ini maupun ayam pedaging, pokoknya kotoran hewan lah itu pakai bahan dasarnya. Tentu kalau sudah menggunakan pupuk bertanam, artinya hasil pertanian juga bisa dijual. Nah, inilah lipat gandanya dari usaha-usaha yang kita lakukan ini. Semoga banyak yang terinspirasi, terutama para anggota. Mari kita maju bersama Kredit Union. Salam, kita.